Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi sama kakak Hujai. Selamat sore. Sore juga kakak Hujai. Sekarang kita mau baca buku apa nih? Buku Abu Bakar As-Siddiq. Iya, kita mau baca buku serial 10 Sahabat yang Dijamin Masuk Surga, karya Erlina Zaki dengan ilustrasi Taufik Ismail. Buku pertama yang mau kita baca kali ini judulnya Abu Bakar As-Siddiq, Sahabat Setia. Yuk kita mulai. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hujai dan Hanzalah. Jadi di dalam buku ini ada beberapa peristiwa dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu pada suatu hari Rasulullah SAW bercerita di tengah masyarakat Quraisy. Beliau diisrakan oleh Allah ke Baitul Maqdis di Palestina dan naiklah ke langit ketujuh dalam waktu semalam. Lanjut. Terus Abu Bakar berkata, jika beliau berkata demikian, maka itu benar. Abu Bakar mempercayai cerita yang disampaikan Rasulullah tanpa ragu sedikit pun. Abu Bakar sudah berteman dengan Rasulullah Muhammad SAW sejak beliau muda. Dia tahu Rasulullah tidak mungkin berbohong. Lanjut. Nah, mulai saat itu Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, yang artinya apa, Kak? Membenarkan. Membenarkan, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke biografinya Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, nama lengkapnya adalah Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Abi Quhafah. Dia adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah SAW. Juga ayah dari Asma, seorang wanita mulia berjiwa satria. Nanti kita cerita tentang Asma juga ya. Ya. Abu Bakar lahir tak lama setelah Rasulullah dilahirkan, yaitu pada tahun 573 Masehi. Dia lahir dari keluarga bangsawan terkenal. Abu Bakar adalah orang yang terjaga dari yang haram, bahkan sebelum Islam datang. Dia terkenal sebagai pedagang yang jujur, terpelajar, lemah lembut, dan penyabar. Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang menerima Islam yang didakwahkan Rasulullah Muhammad. Banyak sahabat yang akhirnya ikut memeluk Islam karena ajakannya. Siapa aja, Kak? Kakak tahu nggak? Ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Umar, Abdullah bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, dan banyak sahabat mulia yang lain. Yuk kita buka lagi. Ayo. Nah, setelah masuk Islam, Abu Bakar sangat tekun beribadah dan lebih rajin lagi bersedekah. Dimanapun Rasulullah memberi nasihat, Abu Bakar senantiasa hadir di depan. Sholat jamaah pun tak pernah dia tinggalkan. Kemanapun Rasulullah pergi, dia menyertainya. Sungguh seorang sahabat yang setia. Nah, Abu Bakar juga banyak membantu para budak. Waktu itu banyak sekali budak yang disiksa tuannya karena memeluk agama Islam. Abu Bakar menolong mereka. Mereka dibeli oleh Abu Bakar lalu dibebaskan. Termasuk siapa, Kak, yang dibebaskan, budak yang dibebaskan Abu Bakar? Bilal. Iya, termasuk Bilal bin Rabah, pengumandang azan Rasulullah. Saat Bilal disiksa tuannya, Abu Bakar memberikan banyak uang kepada si tuan dan membebaskan Bilal. Nah, tuannya Bilal namanya siapa, Kak? Umayyah bin Halaf. Ya, nama tuannya Bilal Umayyah bin Halaf. Nama panjangnya, teman-teman. Iya. Lanjut.
Terus ada peristiwa lain. Pada suatu hari, pintu rumah Abu Bakar diketuk. Abu Bakar membukakan pintu tersebut. Lalu dia mendapati Rasulullah di depan rumahnya. Allah menyuruhku untuk hijrah, temanilah aku. Nah, Allah telah memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah, dan beliau memilih sahabat dekatnya untuk menemani. Abu Bakar mengangguk mantap, dia telah siap. Dia akan melakukan apa saja untuk melindungi dan membantu Rasulullah, karena tahu perjalanan hijrah tak akan mudah. Abu Bakar menyewa petunjuk jalan yang ahli. Dia pun menyuruh pengembala kambingnya untuk menggembala di dekat tempat persembunyian, agar susu kambing bisa diberikan pada Rasulullah tanpa ketahuan. Siapa kak tahu nggak petunjuk jalan yang ahli tersebut? Nggak tahu. Abdullah bin Uraikid. Ya. Aku nggak tahu teman-teman. Gak apa-apa. Abdullah bin Uraikid waktu itu belum masuk Islam, jadi masih menyembah Lata dan Uzza. Tuh. Patung teman-teman. Iya. Namanya Lata sama Uzza ya. Yuk lanjut yuk. Nah, peristiwa yang lain waktu sesampai di Gua Sur. Saat hendak sembunyi, Abu Bakar masuk ke dalam Gua Sur sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Rasulullah masuk, dia menyingkirkan apa saja yang mungkin berbahaya bagi baginda. Dia bersabar menahan sakitnya digigit ular saat Rasulullah tidur beralaskan kakinya. Air matanya menetes kala tak kuat menahan sakit dan mengenai pipi baginda. Rasulullah pun terbangun, terharu dan akhirnya mengobatinya. Ini kayak cerita Gua Sur kita kemarin ya. Yuk. Terus suatu kali lain ada peristiwa. Ya Rasul, seandainya mereka mengintip ke bawah, niscaya mereka akan melihat kita. Abu Bakar khawatir Rasulullah akan dilukai oleh kaum Quraisy bila mereka ketahuan. Peristiwa hijrah itu sangat penuh ketegangan teman-teman. Terus kata Rasul, La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, Allah bersama kita. Rasulullah menenangkannya. Lanjut teman-teman. Iya. Terus hingga akhirnya tibalah mereka di Madinah. Alhamdulillah. Gimana lagunya pas nyambut? Tola'a badrul ala inamizani yatil wada. Iya, telah tiba cahaya purnama di hadapan kita. Salawat Badar menggema di pintu gerbang Madinah. Mereka menyambut sang Nabi kesayangan bersama sahabat mulia. Terus ada peristiwa lain nih kak. Waktu itu Rasulullah menganjurkan untuk bersedekah. Umar berkata, demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya. Saat itu Rasulullah menganjurkan bersedekah. Umar menyerahkan setengah dari harta miliknya, sedangkan Abu Bakar menyerahkan semua hartanya untuk disedekahkan. Dermawan banget ya, Kak. Iya. Abu Bakar Asy-Siddiq. Di peristiwa lain saat Rasulullah sedang sakit, kata Rasul, minta Abu Bakar untuk menjadi imam. Perintah Rasulullah saat beliau terbaring lemah karena sakit parah. Beliau tak mampu bangun dari tidurnya. Baru kali itu ada perintah mengejutkan. Rasulullah SAW tak pernah meminta sahabat lain untuk menggantikannya menjadi imam. Itulah salah satu alasan bahwa Abu Bakar istimewa. Yuk kak. Sahabat yang lembut hatinya itu terbata-bata menyelesaikan bacaan Al-Quran saat menjadi imam. Karena dia menangis sesegukan, hatinya yang lembut meresapi setiap arti bacaan. Rasulullah SAW wafat
para sahabat sangat berduka. Tuh pada nangis ya. Berduka teh nangis. Iya, pada sedih. Lalu para sahabat bermusyawarah untuk menunjuk pemimpin setelah Rasulullah wafat. Ditunjuklah Abu Bakar Asy-Siddiq sebagai khalifah pertama umat Islam. Nah, Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadis, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yuk. Nah, adik-adik soleh-solehah, yuk kita tiru sifat Abu Bakar Asy-Siddiq yang lemah lembut, suka nolong, sabar, mencintai Allah dan Rasulullah. Semoga kita juga dicintai Allah dan Rasulullah seperti sahabat mulia itu ya. Ya, Amin. inilah ceritanya. Ya. Umar, Bukan Umar, Abu Bakar Abu Bakar Asy-Siddiq. Iya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Terima Jangan kasih lupa yang sudah subscribe. Jangan lupa subscribe dan share. Iya. Bilang apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum, terima kasih sudah nonton videonya. Iya. Sampai ketemu lagi ya. Dadah. Dan nanti jumpa lagi di video Selanjutnya. selanjutnya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.